Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Muyassar ayat 268, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Yu'til hikmata man yasha'. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Qala fi tafsir Thamaniya wa sittin ba'dal mi'atain 268. Hadzal bakhlu, kebakhilan ini yang ditunjukkan di ayat yang ke-267. Kemarin ayat 267 kan disuruh bersedekah dari hasil apa? Kerja dan dari hasil tanah. Dan tidak boleh bersedekah itu dengan yang afkir, dengan bersedekah dengan yang buruk. Ya, dipilih yang buruk-buruk yang disedekahkan, tidak boleh. Itu menunjukkan apa? Bakhil, pelit. Sementara dia sendiri nggak mau terima kalau dapat barang itu. Ya. Nah, kebakhilan ini di ayat 268 diterangkan hakikatnya. Kebakhilan ini wakhtiyarur radi'i lis-shadaqah, serta ikhtiar memilih ar-radi'i yang buruk kualitasnya lis-shadaqah untuk disedekahkan. Minasyaiton, itu sumbernya dari setan. Ya, itu asal muasalnya dari siapa? Dari setan. Alladzi yukhawwifukum, yang menakut-nakuti kalian al-faqra, dengan kefakiran. Kalau kamu sedekah yang dengan yang bagus-bagus, nanti kamu fakir. Kalau kamu sedekah dengan yang bagus-bagus, nanti kamu fakir, kamu miskin. Itu setan menakut-nakuti demikian. Wa yughrikum, setan menipu kalian, yughrikum, menipu kalian bil bukhli, dengan kebakhilan. Al-bukhlu, ya, kebakhilan. Wa ya'murukum, bakhil itu apa? Bakhil itu pelit. Wa ya'murukum, dan setan menyuruh kalian bil ma'asi, agar berbuat maksiat. Wa mukhalafatillahi ta'ala, serta agar kalian menyelisihi Allah Ta'ala. Wallahu subhanahu, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ya'idukum, menjanjikan untuk kalian. Ya'idukum apa? Menjanjikan untuk kalian ala infaqikum, atas sedekah kalian itu. Menjanjikan apa atas sedekah kalian? Ghufranan, ampunan, lidzunubikum, atas dosa-dosa kalian. Wa rizqan, serta menjanjikan rizki wasi'an, yang apa? Berlimpah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan dan rizki yang berlimpah bagi orang yang bersedekah lillah, bagi orang yang bersedekah dengan adab-adabnya. Sedangkan setan apa? Menakut-nakuti. Orang yang bersedekah ditakut-takuti apa? Akan fakir,
Ya, ditakut-takuti nanti kamu fakir. Wallahu wasi'ul fadli, dan Allah Subhanahu wa taala itu wasi'ul fadl, maha luas kemurahannya. Alimun, maha mengetahui bin niyat, akan niat-niat orang yang bersedekah, wal amali, serta amal-amal manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ini artinya apa? Hah? Masih ingat gak? Kalau Allah mengetahui artinya apa? Hah? Kalau Allah mengetahui artinya ancaman. Artinya Allah akan membalas, memberi balasan sesuai dengan niat-niat dan amal kalian. Al-ayatul lati ba'daha 69 ba'dal mi'atain 269. Yu'tillahu, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan al-isabata, ketepatan. Al-isabah apa? Ketepatan fil qauli, dalam berbicara, wal fi'li, dan berbuat, bertindak. Man yasha'u, kepada siapa yang dia kehendaki, min ibadihi, dari para hambanya. Makna hikmah apa di situ? Ayatnya bunyi apa? Yu'til hikmata. Yu'til apa? Hikmah. Ma makna hikmah? Itu di situ. Isabatu fil qauli wal fi'li. Hikmah artinya apa? Isabah, ketepatan dalam berbicara dan bertindak. Ketepatan dalam berbicara dan bertindak. Itu namanya hikmah. Ya, Allah berikan hal itu kepada siapa di antara hambanya yang dia kehendaki. Wa man an'amallahu alaihi, dan man barang siapa yang an'amallahu, Allah karuniakan, alaihi kepadanya, bidzalika, dengan hikmah itu, faqad a'tahu, maka berarti Allah telah memberikan kepadanya khairan katsiran. Khairan, kebaikan yang katsiran, banyak sekali. Barang siapa diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ya telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang banyak sekali. Apa tadi hikmah? Isobatul qaul wal fi'l. Kira-kira bisa enggak hikmah tanpa ilmu? Hah? Ucapannya tepat, tindakannya tepat, tapi tanpa ilmu bisa enggak? Tidak bisa. Ya? Tidak bisa. Hikmah itu hanya Allah SWT berikan kepada orang yang punya ilmu. Kalau dia bicara dengan ilmu, kalau dia bertindak dengan berdasar ilmu. Ya, bukan usia, ya, bukan kekayaan, bukan kezuhudan, kesederhanaan, bukan. Ilmu. Ya, orang yang bisa berbicara dengan tepat dan bertindak dengan tepat itu orang yang berbicara dan bertindak berdasarkan apa? Ilmu. Berdasarkan ilmu. Ya. Wa ma yatadzakkaru hadza, tidak ada yang mengambil pelajaran akan hal ini. Wa yantafi'u bihi, dan mengambil manfaat darinya, illa, kecuali ashabul uqul, para pemilik akal, al mustanirati, yang mustanirah, yang cemerlang, binurillah, akal yang cemerlang dengan cahaya dari Allah, yaitu apa? Nurillah apa? Ilmu. Nurullah itu apa? Al ilmu. Ilmu. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dan mengambil manfaat dari ayat-ayat ini kecuali mereka-mereka yang pikirannya itu ya cerah, ya tercerahkan dengan ilmu Allah wa hidayatihi, dan hidayah. Ilmu tanpa hidayah tidak akan melahirkan iman. Ilmu tanpa hidayah tidak akan melahirkan iman. Ya, hidayah tanpa ilmu tidak akan melahirkan iman.
tidak akan melahirkan amal. Hidayah tanpa ilmu tidak akan melahirkan amal. Ya, ilmu tanpa hidayah, banyak orang dapat ilmu tidak dapat hidayah. Ya, utia zakaan wala yu'ta zakaan, diberi ya kebersihan hati, tetapi tidak diberi zakat kecerdasan, diberi kecerdasan tetapi hatinya tidak diberi kebersihan, tidak diberi zakat. Ilmu tanpa hidayah tidak melahirkan iman, tidak akan melahirkan iman. Ilmu tanpa hidayah tidak akan melahirkan iman. Sebaliknya, hidayah tanpa ilmu tidak akan melahirkan amal, yang itu minal iman. Amal yang itu merupakan bagian dari iman. Ya, hidayah tanpa ilmu. Orang sudah dapat hidayah Islam tapi nggak mau belajar. Bisa beramal? Tidak bisa. Tidak bisa baca kitab, ya kan? Dia udah dapat hidayah. Udah dapat hidayah, ya tinggal di pesantren, dapat hidayah itu. Tapi nggak mau belajar. Bisa baca kitab? Nggak bisa. Bisa bahasa Arab? Nggak bisa. Ya, bisa baca tafsir? Nggak bisa. Kenapa? Dia dapat hidayah masuk pesantren tapi nggak mau belajar, ya, nggak mau ilmu, ya. Didapat hidayah, jadi orang Islam, tapi nggak mau belajar tata cara wudu, tata cara sholat, tata cara bertoharoh. Bisa dia sholat? Tidak bisa. Pak, ilmu tanpa hidayah tidak melahirkan iman, justru melahirkan musibah, ya. Melahirkan bencana bagi umat manusia. Ya, ilmu, ya, punya ilmu, ya, ngakalin orang. Jadinya itu, ya kan? Punya ilmu nggak dapat hidayah, ngakalin orang dia. Jualan ngakalin orang, COD-an ngakalin orang, ya. Itu dapat ilmu tapi nggak dapat hidayah. Sebaliknya, hidayah tanpa ilmu juga tidak melahirkan amal. Tidak melahirkan amal. La tilati ba'daha wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Nyaten sabun 270. Wa ma a'taitum wa ma anfaqtum, apa yang kalian sedekahkan, apa yang kalian berikan, min mal berupa harta, duit, au ghairihi ataupun yang lainnya, qalilun au katsirun, sedikit ataupun banyak, tatasaddaquna bihi, yang kalian bersedekah dengannya, ibtigha'a, dalam rangka mencari, ibtigha' ini talaban, dalam rangka mencari mardhatillah, keridhaan Allah. Au wajabtum, atau apa yang kalian wajibkan, aujabtum, apa yang kalian wajibkan, ala anfusikum, atas diri kalian, syai'an, sebagian, min mal, dari harta, au ghairihi, atau yang lain yang disebut dengan nazar. Ya. Ayatnya apa? Au nazartum min nadhrin. Au nazartum min nadhir, atau apa yang kalian nadarkan. Apa makna nazar? Ya, ma aujabtum ala anfusikum, apa yang kalian wajibkan sendiri atas diri kalian. Itu di situ ada. Au aujabtum ala anfusikum syai'an, sebagian dari harta ataupun yang lainnya, nazar. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Wa huwal muttali'u, Allah Maha menelaah, ala niyatikum, atas niat-niat kalian. Ini ancaman apa ini? Ancaman, ya. Kalau Allah beritakan Allah mengetahui apa yang kita perbuat, berarti itu ancaman. Maka berhati-hatilah. Wa saufa yutsibukum, Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala kepada kalian ala dzalik, atas hal itu. Waman mana'a, dan barang siapa, wa malidz zalimina min ansor, waman mana'a, dan barang siapa yang menghalangi
Hak Allah. Barang siapa yang menghalangi hak Allah, fahuwa zalim, maka dia zalim. Gak mau sedekah, gak mau bayar zakat, gak mau tunaikan nazar, dia bernazar gak mau tunaikan, itu namanya menghalangi hak Allah. Fahuwa zalim, maka dia zalim. Wadzalimun, dan yang namanya orang-orang zalim itu laisa lahum ansarun, tidak memiliki penolong, tidak akan memiliki penolong. Yamna'unahum, yang menghalangi mereka min azabillah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya orang zalim, mereka tidak akan memiliki para penolong yang melindungi mereka dari azab Allah, tidak ada. Itu bahaya kezaliman. Ya, bahaya kezaliman. Semua. Baik, kita cukupkan sampai di ayat 270. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullah.